Halo, saya Ilham Bagiro. Sekarang saya berada di Kerja Sampai Pagi. Kerja Sampai Pagi present Meet the Creators, powered by Crops Production. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Oke, saya bertenang dulu. Siap-siap. Sudah berapa lama lu berkonten, Bang? Kalau untuk konten, sebenarnya dari tahun 2020, hanya waktu itu belum berani untuk VO. Oke. Masih cuma sekedar posting video, kasih musik, FYP lagi. Sekedar itu saja dulu. Kayak rekam-rekam gimana? Ya, rekam jalanan, terus tunggu ikon-ikon yang ada Sulawesi Tenggara, terus kasih musik yang lagi viral, naik. Cuman sekedar itu saja. 2020 itu juga cuman karena maksudnya kegiatan basicnya jurnalis toh. Sering liputan wisata. Jadi dari situ sebenarnya berangkat liputan, kemudian ternyata enak ya jalan-jalan, bisa liputan, terus bisa lihat tempat-tempat indah Sulawesi Tenggara. Jadi posting-posting di Instagram. Sebenarnya begini, Bagiro itu nama seseorang yang saya pernah join sebuah komunitas, tapi tidak perlu saya spill komunitasnya. Tapi ada sosok yang bernama itu, ujung namanya itu Bagiro. Saya dengar-dengar, kayaknya ini bagus. Saya juga duplikasi ke angkatan-angkatan duluan saya di komunitas itu. Rata-rata mereka punya nama, ambil nama ujung orang yang disegani dalam komunitas itu. Jadi saya ambil, Bagiro, kayaknya bagus nih Bagiro, Ilham Bagiro. Oke, hanya itu. Tapi jadi minta royalti enggak? Saya tidak tahu karena maksudnya secara dunia nyata saya tidak pernah ketemu juga itu orangnya. Hanya cuma sekedar misalnya dari teman yang di atas itu kayak, ini sosok ini begini orangnya, saya pikir, bagus mungkin nih bisa pakai Bagiro, Ilham Bagiro. Jadi nama Instagram saya lupa juga, Ilham Bagiro. Sampai sekarang belum ketemu orangnya. Belum. Dan masih hidup. Dan masih hidup kayaknya. mungkin ya saya tidak kenal secara masih dekat, tidak bertemu juga, tidak pernah bertemu. Sudah tahu artinya? Saya tidak tahu artinya. Dan Hanya googling. tidak pernah, saya cuma dengar Bagiro, kayaknya bagus. Oke, pakai saja. Tahu dari jurnalis. Iya. Itu jurnalis apa? Media cetak, media. Saya jurnalis media online. Media online. Bisa saya sebut? Boleh. Saya jurnalis media online Zona Sultra. Zona Sultra. Ya, hanya sudah resign. Hanya memang berangkat dari situ. Saya bisa mengenal tempat wisata, terus bisa ke beberapa tempat yang ada di Sulawesi Tenggara. Memang dari perusahaan saya sebelumnya, tempat saya bekerja jurnalis. Pertama itu namanya liputan kan kita diberi tugas semua desk. Semua desk kita ambil itu tentang pendidikan, kemudian ekonomi, sosial, politik, budaya. Kenalah di wisata karena waktu itu juga pimpinan redaksinya mengatakan kayaknya kamu cocok untuk menulis tulisan panjang yang berkaitan dengan wisata. Oke lah, pertama tugas yang saya diberikan itu ke air terjun Ulunese Kolaka Timur. Waktu itu sama anggota dewan juga diajak ke sana, terus liputan, saya buat tulisannya. Ternyata pas setelah diposting, pembacanya sampai ribuan. Kemudian ke Labengki juga demikian. Pertama ke Labengki 2016. Awal-awal waktu itu. Belum booming, baru vilanya baru mulai dibangun sama Pak Habib. Itu baru kita orang yang, maksudnya beberapa orang yang pertama kali diundang ke sana untuk peresmiannya. Jadi berangkat dari situ karena sering itu, dan saya lihat ketika berita saya tentang wisata itu banyak yang membaca, saya rasa kayaknya menarik nih, maksudnya setidaknya saya membantu mempromosikan. Selain itu banyak orang ternyata yang butuh berita-berita wisata, jadi dari situ sebenarnya saya ambil. Tapi memang suka jalan-jalan atau misalnya karena tuntutan pekerjaan saja? Di awal tuntutan pekerjaan, mau tidak mau berarti kita harus, maksudnya kayak menikmati itu bahwa jalan-jalan seperti ini. Makin kesini ternyata maksudnya bagaimana saya juga susah menjelaskan apakah saya memang ini pencinta wisata atau tidak, tapi memang lahir karena saya dari seorang jurnalis yang menulis tentang wisata. Dari situ terbentuk dan sampai sekarang dia mengalir apa adanya. Tidak ada bahwa saya bilang, saya harus putuskan, saya harus jadi traveler begitu. Atau misalnya traveling kemana-mana supaya setiap hari ada konten, tidak. Cuman hanya mengalir saja. Sampai sekarang ya, kalau ditanya alasan utamanya sebenarnya tidak ada. Hanya memang dia terbentuk sendiri begitu. Kolaka Utara Putar Bombana itu ya, yang video itu. Boleh dicerita sedikit? Kalau itu sebenarnya berangkat dari ini juga, ada grup yang isinya tuh kami berempat, ada saya sebut namanya enggak apa-apa kan? Ada Yeni, ada Aam, ada Kania, ada Kari. Nah, kita berempat tambah saya, berarti 5 ya. Ya, trip melingkar, kita sebut trip melingkar. Waktu itu kalau untuk editingnya itu ke Ari. Dia pakai Adobe Premiere kalau nggak salah.
Jadi videonya itu kita perjalanan dari Kendari, itu hitungannya kena musim libur karena kan beberapa ada yang kerja di pemerintahan, jadi harus benar-benar cari waktu yang pas. Jadi kenanya 1 minggu. 1 minggu itu kita berangkat dari Kendari menuju destinasi pertama itu Moramo. Konsel berputar lewat pegunungan Pupi sampai di Punggaluku, sampai di Ambesea, terus lihat Palanga Selatan, ke Bombana, Taman Nasional Rawa Opa, explore 1 hari, terus lanjut Bombana, Padang Pajongang, memutar lagi sampai Kolaka. Kolaka langsung lanjut ke Kolaka Utara sampai Danau Biru. Itu Danau Biru, spot Danau Biru, pulang Kendari singgah di Konawe, Rawa Opa, sampai kembali lagi di Kendari. Itu diedit hampir 2 bulan baru selesai. Tapi memang videonya bagus. Yes, itu sampai dikira endorse mobilnya kan karena mobilnya R3. Sebenarnya itu yang bikin menarik karena kayak orang naik mobil kayak fan kan, mobil fan apa? Iya, betul. Tiba-tiba berhenti di mana terus piknik. Terus Iya, ada kan masak-masak tuh piknik memang. Itu salah satu perjalanan yang memang yang di Sulawesi Tenggara yang videonya itu memang matang-matang dipikirkan toh. Jadi video dari HP, video momen-momen lucu itu semua direkam terus dikumpul sama satu orang dia yang edit sampai sekitar 1-2 bulan diedit. Jadi postingnya itu pas akhir tahun, perpindahan tahun. Siapa di? Senatomin ya? Apakah ini dibilang sombong atau tidak? Sebenarnya jujur saya tidak terinspirasi sama siapapun. Karena sebenarnya tadi berangkat dari jurnalis yang jurnalis itu kan kalau misalnya dia sudah punya jiwa kayak seorang jurnalis, rasa ingin memberikan informasi ke orang itu tinggi. Jadi oke, buat konten kasih tahu orang, buat konten kasih tahu orang, buat konten kasih tahu orang. Jadi lebih ke situ saja. Kalau pas mau dibilang terinspirasi dari siapa, ya mungkin ada beberapa akun yang saya lihat, oh cara bikinnya seperti ini. Hanya memang di zaman COVID kemarin itu kan TikTok diserbu dengan konten daily my life itu banyak. Nah beberapa konten itu seperti kayak Rezuka Ari, kemudian Bella Tobing itu cuma sekedar lewat kan. Buat VO juga, kayaknya saya harus berani VO. Konten di awal itu kalau nonton itu konten suara aku kayak dan temanku, kok ini suaramu kayak kucing disiram air. Kenapa kau pelan sekali? Coba kas keluar. Itu nanti sudah konten ke-10 kayaknya baru saya rasa suaraku sudah mulai ada intonasinya, sudah mulai sempurna saya dengar. Tapi yang sebelumnya itu saya malu sendiri dengar. Karena memang tidak ada basic announcer tuh cuma. Enggak, cuma menulis. Jadi ternyata memang beda. Kita harus juga punya improvisasi dalam bersuara, kemudian intonasinya, pelafalsannya, kemudian tekanannya itu juga harus ada ternyata. Dan itu saya butuh waktu sampai 3-4 bulan bahwa konten ke-10 saya rasa mungkin konten kesekian harus sudah lebih baik. Tapi saya tidak hapus konten yang pertama. Karena saya rasa ini nanti bisa menjadi dulu saya begini begitu ya. Full atau misalnya tetap harus bikin usaha atau menurutku karena ini juga diskusi bersama teman-teman kreator lain kan seperti misalnya Iming itu kan kita kemarin habis ngumpul juga bareng-bareng kita cerita. Kita bilang kayaknya memang ada masanya begitu kalau konten kreator karena semakin hari pasti muncul lagi yang sama aja kayak entertainment gitu kan, muncul yang baru pasti yang lama tenggelam kalau tidak upgrade, kalau masih begitu saja pasti tenggelam. Apalagi kebutuhannya orang itu setiap tahun ada hal lain. Jadi kalau kita cuman kasih sekedar itu, saya bisa dapat informasi kayak begini cukup saya lihat saja HP ku selesai. Kan bisa saja nanti ke depan tanpa harus ada konten kreator lagi, informasi semua bisa kita dapat. Kita tidak tahu perkembangan zaman tuh. Jadi saya rasa untuk jadikan itu full menjadi konten kreator itu kayaknya enggak, karena memang alhamdulillah saya juga dari awal tidak menjadikan itu sebagai dalam tanda kutip mata pencarian utamaku begitu, karena memang saya basicnya jurnalis, mau tidak mau ya harus bikin usaha, entah itu usaha mungkin jualan atau apa sampai padapun usaha media, ya berarti saya tidak menjadikan pilihan utama untuk konten kreator. Mungkin keliling Indonesia. Karena kan beberapa provinsi itu saya belum, maksudnya dalam artian masih ada pulau yang saya belum injak kayak Papua, Kalimantan. Kalau mungkin beberapa yang kayak Maluku belum. Kalau yang beberapa yang lain sudah, alhamdulillah sudah. Jadi itu salah satu mungkin impian beberapa 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir mungkin ya pasti tetap usaha yang saya bangun itu harus berkembang dan baik, dan mungkin paling penting saya ingin membuka lapangan pekerjaan gitu. Karena saya pikir sekarang memang
orang sulit cari pekerjaan, terus pekerjaan-pekerjaan sekarang itu kayak lebih apa ya, syarat-syaratnya itu sudah kayak selalu seperti itu saja, tidak mengedepankan kreativitasnya orang atau apa, cuma sekedar mungkin berpenampilan menarik, tinggi harus begini ya. Saya rasa itu sudah terlalu pakem lama begitu. Jadi mungkin ada hal baru yang bisa kita ciptakan ke depannya. Jadi destinasi wisata gitu. Oke. Kalau masalah potensi, semua daerah di Indonesia berpotensi, termasuk Sulawesi Tenggara. Sebenarnya kita harus bangga Sulawesi Tenggara. Ini pendapatku, Sulawesi Tenggara ini kan kita terbagi dua, daratan dan kepulauan. Sudah jelas pasti kan, daratan wisata alamnya jelas, wisata hutan, apa pegunungan, contoh misalnya kayak Kars Mata Rombeo yang sampai saat ini tuh belum tereksplor sama sekali. Dan kemarin ada dari WHO yang melakukan ekspedisi ke sana, kan ada beritanya itu, ada Nature Revolution yang mau ekspedisi, ternyata di sana itu masih banyak hal-hal yang menarik untuk dieksplor, bahwa itu menjadi wisata petualang. Nah, kemudian di kepulauan otomatis kita bahari. Saya pun tidak tahu Wakatobi misalnya saat ini. Kemudian ternyata selain Wakatobi, kita ada Buton Utara, ada Mun, ada Buteng, dan itu indah semuanya. Dan potensinya tidak kalah jauh dengan provinsi lain atau kabupaten-kabupaten Sulawesi Tenggara. Potensinya besar. Hanya tinggal kembali lagi saja tuh apakah pemangku kepentingan yang di atas ini menjadikan bahwa pariwisata ini menjadi prioritas untuk pertumbuhannya kita, ekonominya kita atau tidak, yaitu kembali lagi ke mereka. Tapi kalau misalnya masih di nomor 2 kan atau masih di nomor 4 kan, ya mungkin masih sampai sekarang akan seperti itu saja. Tidak ada kayak menciptakan apa sih Balinya Sulawesi Tenggara itu di mana misalnya, kan bisa seperti itu. Contoh kecil saja, atau Bokori. Bokori kan bagus, tapi pengelolaannya begitu tuh. Iya, tata kelolanya. Jadi tidak ada fasilitas, tidak ada. Kalaupun ya teman-teman sudah tahu sendiri lah. Biasanya jauh-jauh tuh Bokori. Itu salah satu potensi yang luar biasa tapi tidak dikembangkan dengan baik menurut saya. Selain fasilitas, apa saja PR-nya untuk pengembangan? PR-nya itu menurutku anggaran untuk pengembangan pariwisata itu masih di nomor 2 kan atau nomor 3 kan. Lebih prioritaskan. Iyalah. Kan contoh kayak misalnya kayak begini tuh, kayak di Bandung. Di Bandung itu tadi hutan saja jadi tempat wisata. Taman saja tempat wisata kita. Tapi sebenarnya kembali lagi, kalau kebutuhannya belum untuk wisata itu juga susah. Contoh misalnya toh kayak pemerintah sudah invest 1 triliun ke A ini, tapi kebutuhan wisata masyarakatnya kita itu masih kurang, itu juga kan pasti tetap ada supply and demand toh, maksudnya permintaan dengan penawaran. Kalau misalnya ini ada segala macam, nah kalau misalnya sudah diinvestasikan besar, ya tugasnya pemerintah promosi sebesar-besarnya. Ya, dan mungkin juga pesan buat pemerintah ya, gunakanlah toh kreator-kreator dari Sulawesi Tenggara yang berkontribusi untuk wisata untuk membantu push. Terus terang saja, tapi jangan. Lihatlah teman-teman yang konten kreator Sulawesi Tenggara sudah banyak. Ada teman-teman dari Bapak Natanaya misalnya, ada pokoknya banyak lah. Bisa kalau dikumpul sampai 20-30 itu ada akun dari orang Kolaka, orang Bau-Bau. Teman-teman Ival toh yang sudah mendapat itu award sampai sekarang saja kalau mau dibilang pernah tidak dia dikontrak sama Dispar. Yang sudah puluhan juta. Iya, yang sekarang kan rata-rata contoh juga saya misalnya sekarang ya paling agensi-agensi dari Jakarta yang untuk promosi itu, tapi Sulawesi Tenggara ya nggak tahu lah kenapa.